بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الآمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا والحاضرين اغفر لنا والحاضرات اغفر لنا والمستمعين اغفر لنا والمحبين اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وشرف على سيدنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pahala, karunia, kebaikan dari ucapan la ilaha illallah kita tidak terhenti atau terus menerus pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istimraran bila nihaya, tidak berhenti terus kalimat la ilaha illallah. Ya, dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang sudah kita ucapkan, semoga ada kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu diterima dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala, yang pahala itu tidak berhenti terus sampai yaumil qiyamah, sampai di surga. Hakata. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah afdal minad dunya wa ma fiha. Samawat, sab'a samawat. Lebih la ilaha illallah lebih daripada sab'a samawat. Berarti lebih daripada Jannah huna. Kalau miftah al-jannah la ilaha illallah, mukaffal, tutup surga. Kalau enggak pakai la ilaha illallah. Yang tadi kita ucapkan itu talqin la ilaha illallah. Hadza immatuna. Jadi kita diajari berakidah yang benar. Ya, lewat lisan pertama, terasah nanti besar sampai ke dalam hati, ruh, sehingga perbuatan kita yang salah sama Allah Ta'ala. Dalam hadis, man qala la ilaha illallah ala sab'al mad, ala sab'al alif maksudnya. La ilaha illallah 7 kali, la namanya, la 7 kali alif. La ilaha illallah ghufira sab'a alif min dhunubih. 7.000 dosa besarnya, min kabair di riwayat lain, 3.000 dari dosa besar. Hadza azamah kalimat la ilaha illallah. Semoga kita bisa selalu naik peringkat kita untuk selalu ta'zim, naik lagi lebih ta'zim dengan la ilaha illallah. Ya, dengan la ilaha illallah. Kemudian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dengan arti la ilaha illallah. Kemudian dengan maksud la ilaha illallah. Yaitu
semua nggak bakalan bisa kita naik dalam pangkat tersebut, ya. Kalimat la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, tahu arti la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah semakin besar. Itu tidak bisa tanpa apa? Muhammadur Rasulullah. Jadi pemahaman la ilaha illallah yang paling sempurna adalah Muhammadur Rasulullah. Dari situ Rasulullah SAW paling mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Riwayat, ya, beberapa riwayat itu tentang la ilaha illallah. Di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amin amin adhani. Terangkan kan kemarin, ya. Allah itu benteng Allah, mengucap la ilaha illallah, ngucap di sini loh. Man qala, ngucap. Tadi nggak pakai hati. Ngucap doang. Dakhal hisni. Dakhal min apa? Bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Pengamanan dari Allah taala. Man dakhala hisni qusli amina min adhabi. Ada wahid hadis qudsi. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Wa in zana wa in sarak. Walaupun orang itu zina dan sarak. Madmun bil jannah hadza la ilaha illallah. Jadi dari kecil kita, ya, diajarin la ilaha illallah itu nggak main-main. Apalagi ngilangin, apalagi buang, apalagi gugurin la ilaha illallah. Gak ada yang bisa gugurin, gak ada. Amal isyrak billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini orang mengucap la ilaha illallah, belajar dari kecil. Terus orang itu menyekutukan Allah Ta'ala, itu orang gila yang ngomong gitu. Dari kita sudah mengatakan tiada Tuhan, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok menyekutukan Allah dari mana? Jadi hasya wa kalla. Jadi orang yang menyekutukan Allah, yang enggak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, di dalam ucapannya, dalam pikirannya enggak ada la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang punya kecuali Allah. Syirik dari mana? Jadi la ilaha illallah, hadis juga menguatkan hal tersebut. Bahwa syaitan di Bukhari, ya, telah putus asa untuk mensyirikkan umat manusia. Rasulullah sudah jamin, inni wallah la akhafu min ba'di an tusyrika billah. Bukhari. Kalimat la ilaha illallah kathirin banyak sekali, ya. Buniyal Islam ala al-khams an yashhadu syahadatu an la ilaha illallah. Terbangunnya Islam itu dari 5 perkara. Pertama, la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. La ilaha illallah dulu. Azamah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Ditutupnya azan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Man akhir kalamihi minad dunya, la ilaha illallah, dakhala jannah. Ya, ini kalimat la ilaha illallah. La ya'rifuha illallah, ya, tidak ada yang asli tahu kecuali Allah. Wa innama, kecuali makhluknya yang paling mengetahui, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada azamah kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kalau masih ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, yastahiq alaihi jannah, dia berhak masuk surga. La amal khair fi, nggak ada satu tetes amal kebaikan. Syahadat toh, habis itu maksiat sampai mati, tempatnya tetap di surga. Tapi kan diadab dulu, ya. Nggak ada hubungannya dengan la ilaha illallah, maksiat ente. Kalau la ilaha illallah tadi itu hak ente untuk masuk surga. Harga la ilaha illallah untuk orang yang bermaksiat surga. Lah kalau bermaksiatnya terus gak berhenti dan lain sebagainya, ini gimana? Ini Allah lagi mengagungkan dirinya, kok ini ngongkel-ngongkel itu gimana? Maksiat itu dosa, tempatnya neraka. Tapi la ilaha illallah itu haknya jannah, mustahiq bil jannah. Gak ada orang mengucap la ilaha illallah kecuali dia pasti masuk surga. Adapun diadab itu temporer, John. Bener gak kan? 1000 tahun nanti diadabnya, di mana di akhirat, nanti surganya berapa tahun? Berapa miliar?
yantahi. Tidak ada berhentinya, ya kan? La nihayatan lahu. Tidak ada main teki di surga. Harga la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum. Baik orang-orang yang beriman yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-ula al-awwal. Iman kan? Iman tetap ada. Alaikum anfusukum, bagi kamu sekalian, jaga diri. Jaga la ilaha illallah. Lewatnya baru itu sholat, zakat, puasa. Ya? Terus apa? Kesimpulannya kata Allah Ta'ala. La, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Yadhurrukum, tidak ada yang bisa memadharatkan diri kamu. Alaikum bila ilaha illallah maksudnya. Ya alladzina amanu alaikum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang bisa nyakitin ente, nyusahin ente. Man dhalla menyesatkan ente idza tadaitum jika engkau telah diberi hidayah. Ada yang lebih afdal dari la ilaha illallah hidayah? Pertama itu pintunya pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fil hadits al-ukhra ايش قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحب لا اله الا الله. Muhammad ada sahib la ilaha illallah. Qal afdalu ma qultu ana, yang paling mulia yang aku ucapkan, wal anbiya min qabli, dan nabi-nabi semuanya sebelum aku, la ilaha illallah. Berarti kan apa itu? Hampir wajib ya. Tahlil itu hampir wajib ya itu, kalau udah begitu. Itu tingginya la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum. Jaga, yang itu udah punya keimanan. Dan itu bisa jaga nih. La yadhurrukum man dhalla, siapapun yang akan menyesatkan kamu hidayah tadi itu. Jika Allah sudah memberi hidayah tadi itu, hidayatul uzma, kalimat la ilaha illallah. Law wazanu sab'al aradin wa sab'a samawat la rajahat kalimat la ilaha illallah. Ya, hadis banyak banget itu hadis tentang la ilaha illallah. Gak bisa dipukulin seenaknya sendiri. Paham ya? Nah, Nabi ngasih ketetapan lagi ya, bahwasanya la ilaha illallah itu pasti surga dan sebagainya tadi ya, akhir kalamnya. Terus di hadis qudsi Allah Ta'ala itu berfirman, ya kan, bentengnya Allah Ta'ala banyak sekali ya la ilaha illallah. Kita belajar, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita istiqomah, kita capek, kita itu untuk menguatkan la ilaha illallah kita. La ilaha illallah kalau udah kuat, paham nggak ente? Terus kalau ente itu la ilaha illallah Tuhan selain Allah, halas, hafal, cukup. Itu namanya futuh, fatih, al-kubra, terbesar. Kalau itu sudah diberi la ilaha. Pandangan ente tidak ada semua kecuali Allah. Kuat Allah, bisa karena Allah, punya Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Itu tingginya kalimat la ilaha illallah. Bayangin orang bermaksiat, di mana maksiat itu nerakanya Allah, apalagi kafir. 70, 50, 60 tahun kalimat la ilaha illallah masuk Islam lagi. Ataupun dalam daerah selamat, Islamnya selamat kan, istislam neraka. Masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu dianjurkan itu baca tadi talqin tadi, ya. Pertama apa talqin tersebut? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah itu enggak butuh manusia, enggak butuh alam, enggak butuh malaikat, enggak butuh langit, enggak butuh bumi, enggak butuh mulut-mulut orang ngucapin dia. Tapi Allah sudah tetapkan
pasti ada fi kulli zaman. Jadi la ilaha illallah al-mawjud ada. Nah, ini kira pada nggak ngomong la ilaha illallah itu daun-daun, rumput-rumput. Cuman ada lughatnya. Pakai lughatnya sendiri-sendiri, bahasanya sendiri-sendiri. Paham nggak ente? Ada satu malaikat di langit. Satu malaikat itu dia mempunyai 1000 kepala. Bayangin. Orangnya satu, malaikatnya satu maksudnya. Badannya satu. Tubuhnya gitu ya, satu. Malaikatnya satu. Tapi kepalanya berapa? 1000. Setiap satu muka itu 1000 kan? Satu muka mempunyai 1000 mulut. Wah, berarti mulutnya ada berapa? 1 juta. Setiap mulut, paham ente, mempunyai 1000 lidah. Berarti 1 miliar lidah. Setiap lidah mengucapkan 1000 kalimat la ilaha illallah dengan bahasa yang berbeda. 1 triliun bahasa la ilaha illallah itu satu malaikat. Nah, itu di situ. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Satu doang segitu 1 miliar bahasa dalam satu malaikat. Satu malaikat kepalanya 1000, per kepala punya mulut 1000, per mulut punya lidah 1000, per lidah mengucapkan la ilaha illallah dengan bahasa yang berbeda. Dijawab la ilaha illallah. Segitu azamah kalimat mujud. Lah itu 1 triliun loh. Itu kalau ngucap malaikat itu sehari semalam 50 la ilaha illallah berarti 50 triliun. Dengan bahasa berbeda beraneka-ragam 50 triliun dan malaikat 50 ya baca ya. Ya kan lidahnya segitu. Miliar bahasa 50 triliun. Manusia ngucap gak berarti setelah kalian seluruh dunia nggak nyampe segitu. Nah di situ Allah Taala menunjukkan bahwa manusia ini rumongso. Ya kita itu harus rumangsa gitu, kita ini kecil, dhaif, lemah, ya kan? Gampang lemahnya ketimbang gampang kuatnya manusia. Ya, jangan belagu, jangan sombong, itu jengkel banget itu. Allah mentakid lagi di ayat lagi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Jelas langit lebih afdal dari bumi. Ya, bumi ini kan kecil. Kecil ya? Kok 7 lapis bumi? Paham ya? Padahal kan 7 lapis bumi ini dunia. Kalau dunia kita analogi dunia ya. 7 lapis. Ya kalah gedenya sama matahari 1. Tapi kok Allah sebut terus itu? Samawat wal ardh, samawat wal. Padahal bumi, tata surya miliaran kan itu bintang-bintang. Nah 1 bintang itu lebih daripada 7 bumi, 7 lapis bumi. Kok sebut bumi terus? Karena di dalam bumi ada asyraf ahlus samawat. Bukan asyraf ahlul ardi. Dulu enggak. Karena di dalam bumi ini ada jasad dan rohnya yang paling mulia yang ada di langit, Nabi Muhammad SAW. Di situ tinggi sama Allah Ta'ala surga Madinah. Ya kan Madinah namanya Yathrib. Rasulullah datang ganti nama Allah Ta'ala Madinah. Gak kenal kan lu Yathrib? Sebab yang kenalin Rasulullah lewat Allah, namanya ganti Madinah. Di Quran loh Yathrib disebut sama Allah Ta'ala, Madinah disebut. Allah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ganti aja namanya Madinahnya ente, Madinah yang kau kekasih, kotamu. Ada jasad syarif di Madinah, paham ya ente? Jadi mulia dah semuanya. Minyak udah keluar ya. Ada jasadnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi Nabi Muhammad itu afdal ahlus samawat. Makanya disebut terus ahlul aradhin. Kalau masalah barometer gede kecilnya ya sama matahari aja kalah. Terus diperhitungkan sama Allah Ta'ala, Quran turunnya di bumi, nggak di matahari, nggak di Eropa. Kan banyak tata surya yang lebih besar. Nah, karena di dalam bumi itu ada jasad ruh, pimpinannya ahlus samawat, bukan ahlul ard, ahlus samawat. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyina fil khalq. Tawadhunya Rasulullah, anak ini pertamanya Nabi. Wa akhirahum fil ba'ats, tapi anak yang paling terakhir diutus. Padahal awalul makhluk, bukan Nabi doang. Paham ya? Hadis banyak banget bahwa Rasulullah itu pertama, cahaya Rasulullah itu pertama yang diciptakan. Paham ya? Oleh Allah SWT. Laulaka ma khuliqal aflak. Walaupun khilaf di situ, kalau itu jelas itu ya. Nabi ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam dan lain sebagainya. Yang penting kan sebelum-belumnya udah ada dulu. Ada afdal Nabi Yunus SAW. Ini khusus, ini dicintai Allah yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Kata la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Jadi di setiap waktu itu rohnya orang kafir itu nyebut la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah Ta'ala, rohnya orang kafir. Nah, hati, kepala, badannya kagak, tapi roh itu suci. Ente. Jadi semuanya Allah gak butuh, kitanya butuh la ilaha illallah. Kita butuh Allah dan Allah sama sekali gak butuh kepada makhluk. Terus ada yang bertahlil, bertasbih, bersolah ala Nabi SAW, atahidan, ikan-ikan di laut itu semuanya bersolawat kepada Nabi, bertasbih kepada Allah Ta'ala, bersolawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis sahih, banyak sekali bersolawat semua orang yang menuntut ilmu. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu disembah, diucapkan di mana aja. Al-ma'bud, Allah itu disembah saja. Aslinya orang bermaksiat kepada Allah itu menyembah Allah. Ini usul, ini berarti tidak usul dinnya. Ya. Karena Allah menetapkan ada maksiat, fariqan hada fariqan, berarti menurut sama Allah Ta'ala, berarti menyembah Allah, maksiat menyembah Allah. Nah, jadi kita ini sebenarnya semuanya itu doa aja udah. Allah semua itu. Jadi tidak ada tempat, tidak ada ruang kecuali semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karpet semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, di semua tempat Allah itu udah disembah. Nah, kita apa? Secukupnya menyembah buku amat. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. Semua lidah itu semuanya mengucap la ilaha illallah. Nah, di sini ada istitsna, bisa jadi lidah orang kafir mengucapkan, tapi lidah hatinya mengucap, lidah hati atau rohnya mengucap. Jadi semua lidah mengucap la ilaha illallah. Ini ketinggian la ilallah. Yang keempat, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Bayangin nanti bahwa kalimat la ilaha illallah terkenal banget. Kalau udah terkenal banget, yang ngomong wali, yang ngomong nabi udah terkenalnya nggak umum. Terkenal apanya? Terkenal kebaikannya. Kebaikan dari kalimat la ilaha illallah. Pokoknya baik semuanya sekeliling la ilaha illallah. Kira-kira orang yang mau menggugurkan kalimat la ilaha illallah, orang baik apa enggak orang itu? La ilaha baik, udah dibilang kok digugurin, dibilang enggak kepake la ilaha illallahnya. Ma'ruf bil ihsan, terkenal kebaikan la ilaha illallah. Pokoknya la ilaha illallah baik semua.
Di mana tempat la ilaha illallah itu baik. Itu dah ketetapan Allah Ta'ala. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak pernah berhenti sedetik pun bekerja. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti, berarti Allah enggak duduk dong di arasy, ya kan? Allah tidak bersemayam, tidak mustaqar. Allah kerja terus. Bukan malaikatnya, malaikat itu dikerjakan, digerakkan Allah. Paham ya? Malaikat itu yang disuruh Allah Subhanahu wa taala itu dikasih kekuatan dan izin Allah bisa mengangkat arsy 8 malaikat itu di Quran. Mencatat amal itu kekuatan dari Allah. Bukan Allah butuh malaikat, kalau nggak malaikat nggak ada yang nyata, bukan. Allah kulla yaumin, setiap waktu Allah Ta'ala nggak pernah berhenti, Allah Ta'ala bekerja terus. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Hayy qayyum, Allah itu hidup dan berdiri sendiri, nggak butuh sama apapun, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, nggak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu ngantuk apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kan? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lalu yang Allah punya itu ya semuanya. Itu punyaan Allah, yang ada berarti punyaan Allah, yang ada di langit semuanya, yang ada di bumi semuanya itu punya. Lahu itu kepunyaan Allah semuanya, yang ada di langit dan di bumi. Allah bisa mengatakan bil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'ilmih. Siapapun tidak ada yang bisa menyelamatkan, menolong kecuali atas ilmu Allah, izin Allah. Berarti bisa nggak? Bisa, tapi Allah yang memberi kekuatan tersebut. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ardh. Kekuasaan Allah itu ya semuanya. Kursi itu kekuasaan Allah Ta'ala, jangan dibikin kursi goyang atau kursi pun enggak. Allah mayusawwir ya, nggak boleh dibayangin, nggak boleh digambar. Ulama mengatakan maka yakhtur fi balak, semua yang terlintas di kepala ente balik, maka yakhtur fi balik Allah laisa bidzalik. Semua yang terlintas di kepala ente tentang Allah, Allah nggak seperti itu. Yang keenam ini penting. La ilaha illallah al-aman al-aman. Kalimat la ilaha illallah itu aman di atas semua keamanan. Dari apa? Yang paling penting min zawalil iman. Kalimat la ilaha illallah jika disebut, apalagi takbir terus disebut, itu Allah Ta'ala akan menjaga dari hilangnya iman. Sedangkan hilangnya iman itu targetnya setan. Jadi orang yang menghilangkan imannya orang, dikatakan orang itu nggak punya iman, menyekutukan Allah atau mengkafirkan orang sama dengan setan. Dia bilang sih la ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Kalimat la ilaha illallah. Nah, kok tiba-tiba bilang orang itu zawal iman nih. Orang itu mengucap la ilaha illallah terus dibilang zawal atau kafir, sesat kan, kafir atau musyrik, berarti kan zawal imannya. Zawal itu turun hilang. Itu Rasulullah sudah mengasih tahu, hati-hati ya, mulut itu dijaga, kata Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW, man kafara mu'minan faqad kafar. Ente ngafirin satu orang beriman mengucap la ilaha illallah Rasulullah, ente sendiri kafir. Man kafar, mengkafirkan satu orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham nggak ente? Kafar mu'minan faqad kafar, maka dia telah kafir dirinya serentak. Makanya ulama itu separah-parahnya orang itu udah pernah mendengar dari mulut orang itu muslim kalimat la ilaha illallah Rasulullah, nggak ada berani, dosa besar, haram pun nggak berani, kafir itu nggak berani, apalagi syirik kafir nggak berani ya.
Lah kesian ya. Allah wa Rasulih menjamin, orang pikun pada ngomong apa bahaya syirik. Nabi Muhammad nggak takut tuh. Berarti dia lebih hati-hati yang malah pikun, sebabnya otaknya pikun. Kesian. Nah, jadi nggak hati-hati sama dirinya, gayanya mau hati-hati sama orang lain, pakai teriak-teriak, dimarah-marahin gitu loh. Jangan gini, nanti zawalil iman, nanti hilang loh, nanti kafir. Zawal iman itu kafir, hilang imannya. Padahal tadi la ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Ini orang gerombolan baru kemarin kan, orang-orang pikun kesian. Orang pikun ngajarkan kesian banget. Anak takutnya atap dibilang di bawah. Nah, jangan pasang lampu, bergelap kan lucu. Kayak gitu. Itu lebih parah dari itu. Di Quran loh. Ayatnya lupa itu tentang mereka itu orang-orang yang dibodohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah menunjukkan juga ini kalau anak bodohin, ini orang kalau anak sesatin, Allah tunjukin. Ada aja dah katanya gitu. Allah dulu ya, setelah Rasul Khawarij udah ada itu orang begituan buat sampel akhir zaman sekarang kan secara terus berjalan. Jadi Khawarij. Nah, itu Khawarij itu kapan mengkafirkan orang, nggak bayangin itu. Imam Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi ridwanullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda alaihi salam itu bacok yang bacok orang yang beriman, percaya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna ashkal awwalin, orang yang paling celaka orang dulu sebelum anak diutus, qatil nadas akhi Saleh, yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Al-Quran. Wa ashkal akhirin, yang paling celakanya orang setelahku, qatil Ali, membunuh ini Ali. Ada Sayyidina Ali. Dia akan memukul dari sininya, pecahkan sini Sayyidina Ali, ya. Keluar darahnya, kemudian darahnya itu akan menggenang di cambang dan jenggot Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ente bayangin itu orang kepalanya apa isinya, Anda nggak paham tuh. Dia mantep banget tuh bahwa Sayyidina Ali ini salah, patut dibunuh. Itu udah ada loh sekarang orang-orangnya loh. Al-Miljam Mutaakhirin ini, bin Miljam Mutaakhirin, wow, udah datang, udah dikasih tahu sama Sayyidina Ali. Mantap. Imam awwalin wal akhirin, kata Rasulullah Ali. Law man kuntu maula fa aliyun maula, ana madinatul ilm wa ali babuha. Nazar ila Ali Badah ibn Amir Rasul, sepupu Rasul, menantu Rasulullah, orang paling alim, paling paham tentang Rasulullah. Ini orang Islam beriman dengan Allah dan Rasulnya, membunuh kekasih Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW. Makanya Rasulullah bilang ashkal akhirin, celakanya orang yang kalau kafir kan karuan. Celakanya orang dulu, jadi lebih dari kafir ini Ahlul Bait itu orang itu. Walaupun kita tidak berani mengkafirkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarin itu Rawafid tidak mau ngafirin yang bunuh Sayyidina Ali, kita nggak berani ngafirin. Yang itu dia berdosa besar, dia terlaknat, tapi jangan dikafirin. Laku itu la ilaha illallah itu laku, bang itu. Walaupun gugur ya. Ini imam ahlu la ilaha illallah. Ini imamnya waktu itu Sayyidina Ali ahlu la ilaha illallah. Ya, nomor 1 Amirul Mukminin. Dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Abi Bakar, Umar, Utsman, ada Ali. Orang itu waktu membunuh Sayyidina Ali itu pakai ngucapin ayat dulu loh. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Lagi rakaat kedua salat subuh 20 Ramadan. 19 bang 20 Ramadan. Yang bangunin Sayyidina Ali di riwayat ya. Memang bunuh itu orang. Itu apa khanjar itu apa namanya itu? Ya pedang kecil itu apa itu ya.
belatinya itu apa, gimana pesonya atau yang buat pukul Rasul, bendunya bagaimana yang dibuat bunuh Sayyidina Ali itu udah dikum 1 bulan apa 40 hari itu pakai racun yang betul-betul langsung cespleng. Itu Rasulullah Sayyidina Ali masih kuat 1 hari 1 malam, pecah di arahnya nggak berhenti. Ali Sayyidina Abu Bakar ada masalah tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ada masalah tanya Sayyidina Ali. Tapi terkenal akrabnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, menantunya juga. Sayyidina Umar kan menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bin Khattab itu menantunya dari Sayyidina Ali, anaknya yang namanya Sayyidah Ummi Kulthum radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Seperti itu. Bunuh, dia bilang apa? Dan dari manusia, umat manusia, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia mempasrahkan dirinya untuk Allah, untuk ridhonya Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Maha menyayangi atau memaafi semua hambanya. Pukul. Dari sebagian penjara. Apa kata orang itu? Kulitin anak sekalian tak. Jadi anak biar merasakan sakitnya. Ini orang ahlul jannah nganggapnya. Nganggapnya apa? Itu bayangin akalnya gimana. Itu belum ada 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah di 1440 berapa? 1. Jadi kalau sewaktunya lebih dari itu pantas dong. Itu bunuh-bunuhan di Suriah pakai la ilaha illallah. Bunuh Ahlul Baitun Nabi. Ya. Imam fi masjid kabir. Mufti. Enggak pernah nyakitin orang. Apa namanya? Gak ada maksuman. Sampai kayak maksum enggak pernah nyakitin orang. Mukanya itu kalau dilihat idaru apa? Zikrullah. Dibunuh sama Khawarij kemarin. Belum lama maksudnya. Belum setahun. Ditari. Lah kok dibunuh ya Allah ya Allah tunjukin ini. Cucunya sama tuh masjidnya tuh. Ada syan ahlul baitun Nabi. Itu keadaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Hasan diracun, Al-Husain dipotong jadi 2 kepala sendiri. Makbarahnya beda. Mesir sama ujungnya, Afrika sama Najaf sana ya. Bilangnya banyak yang paham ya deh. Karbala sama mana namanya? Mesir, kepalanya kan di Mesir kuburnya. Kepalanya Sayyidina Husain tarang 1 kubah sama Imam Syafi'i. Itu pendeta yang bawa kepalanya Sayyidina Husain itu jadi orang saleh, jadi wali Allah. Bersih mukanya Sayyidina Husain. Itu pun pembunuh Sayyidina Husain yang diciumin mukanya, mulutnya Rasulullah, lehernya kan Rasulullah lagi leher bakal dipancung nih. Kita nggak berani ngomong kafir. Kita berwahid, kita ahlus sunnah wal jamaah, nggak gampang. Jadi 2 ini kelompok tersesat di dunia itu Rawafid sama Nawasib. Yang satu atas nama Ahlul Bait, padahal melecehkan Ahlul Bait. Yang satu atas nama Kitab Allah wa Sunnah. Ini lagi tren yang Kitab Allah wa Sunnah, lagi tren. Dulu yang Ahlul Bait ya. Nah, kita kan Ahlul Bait juga dulu ya kan. Nah, kita tersinggung dong kita dikatakan beda. Jadi Ahlul Bait, habaib itu cicitnya itu dibunuh, diracun, dimatiin, biasa sampai sekarang ini. Eksistensinya ya begitu. Yang nyebut siapa? Sayyidina Rasulullah. Kayak di situ ngikutin senang. Man mat hub siapa? Mau disalah. Kau itu senang. Ya ini ada tempat di hati ente. Nggak bisa digoyang itu, dikunci, digembok. Kuncinya buang tuh. Hub ahli Muhammad mata syahid. Man qalahu Rasulullah SAW yang ngomong ya. Apa itu Rasulullah? Kalau ngomong berarti Allah yang ngomong. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amin. Segitu tingginya syan Ahlul Bait. Sayyidina Muhammad al-Baqir begitu, Sayyidina Ja'far as-Shadiq, pamannya Sayyidina Zaid disalib, ditelanjangi. Apa itu yang buka itu?
Nawasib gak bakalan buka. Jangan deh. Kita ta'zim orang paling mulia setelah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya buka dong Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dong. Sayyidina Hasan termasuk yang di dalam hadis Rasul, khulafa min ba'di 30 sana. Khulafa paling beres. Yang dinamakan khulafa Rasyidin itu cuma 30 tahun tok. Muawiyah sampai Utsmani itu khilafah sampai sekarang enggak ada itu khilafah, enggak benar semua. Itu kerajaan. Khulafa turun-turun. Anaknya mana? Dinasti boleh, kerajaan boleh, ya. Tapi baik itu Utsmani ya, bukan kita katain Utsmani, enggak. Utsmani itu berapa? 500 atau 700 tahun. Dari awal Muhammad al-Fatih, sebabnya itu dipuji sama Rasulullah. Ntar yang bakal buka Istanbul, Turki itu siapa? Orang ini orang kuat kata Rasulullah SAW. Nah, dari situ kita ta'zim ya. Memang orang-orang soleh semua, tapi bukan berarti khilafah. Nah sampai Sayyidina Ali wafat itu yang masih 29,5 tahun. 29 tahun lebih 6 bulan. Nah, 6 bulannya Sayyidina Hasan, habis itu dikasihkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Terus berarti dikasihkan khilafahnya Sayyidina Hasan, enggak jadi khalifah. Itu khalifatud dunia khudlak wa khalifatul ukhra wa khalifatul ma'na Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Jangan ini ya. Jadi ini kalau mau hukum dunia bahwa mereka itu wali ghairillahi ma qasalu. Allah maksudnya enggak ada perang lagi musuh dan sebagainya. Seperti itu. Perang. Nah, kasih ini kasih Hasan. Lo mau ambil. Apalagi dia sahabat Sayyidina. Padahal sahabat Jalil di sini Sayyidina Hasan setiap hari ketemu Rasulullah SAW malah disederhana al-jannah. Orang paling keren di surga, Sayyidus Syabab Ahlul Jannah. 2 pimpinan pemuda yang ada di surga. Hakada. Syiar Ahlul Bait harus kita cerita terus tentang Ahlul Bait dan Nabi. Nah, biar orang tahu. Sampai ini diselamatin terus. La Rasul yamin. Kitabullah wa itrati Ahlul Bait. Ya sampai sekarang mau dikotak-katik, mau dikafir-kafirkan, mau disufi-sufiin, mau disyirik-syirikin. Belum mental sendiri, bubar sendiri. Banget. Contohnya dulu Sayyidina Ali dibunuh bukan sama Bani Umayyah, enggak. Itu Khawarij. Sayyidina Hasan kan, Sayyidina Husain di Bani Umayyah. Semua yang terkenal Sayyidina Husain di Karbala. Akhirnya apa ujungnya? Bubar kan? Bani Umayyah kan? Turun lebih rusak lagi Abbasiyah. Digali semuanya, itu orang udah mati, bakarin lagi sama Bani Abbasiyah. Tunjukin Allah Ta'ala. Serem lagi tuh. Walaupun banyak ya dari orang-orang soleh di zaman Bani Abbasiyah. Di khilafah Bani Umayyah, habis itu Abbasiyah. Habis itu Umayyah lagi sedikit sebentar. Habis itu udah nyeplok. Nah, Rasulullah udah ngomong 30 tahun doang, udah nurut aja. Nah, nanti khalifah yang benar lagi Sayyidina Imam Mahdi. Dari siapa? Dari Habib lagi. Nah, gila orang begitu jelasnya bilangnya di hadis itu sampai kayak matahari di siang hari terangnya syariatul Rasul. Kitabullah Al-Quran wadih. Bisa wadih, bisa jelas, bisa tahu, bisa paham maksud Allah Ta'ala. Rasulullah mati-mati keluarga anak itu. Ulama sorbannya 70 meter. Negaranya kayanya dari mana? Enggak pegangan Ahlul Bait, akhirnya istighosahnya sama Amerika. Istighosahnya sama Inggris. Tawasulnya sama Amerika. Karena nggak pegang Ahlul Bait. Contohnya Arab Saudi. Kuwait. Sahibnya kufar semuanya. Yang dijauhin siapa? Sufi, keluarga Nabi Muhammad. Tahu Yahudi. Nah, Ahlul Kitab ini tahu Yahudi. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dijadikan Allah SWT tariqah yang mencintai Allah wa Rasulih wa Ahlul Baiti wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin kulluhum ajma'in wal muslimin wal muslimat fi jami'il jihad. Zahir wa batin ihsan ma'nan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadayta
آمين تقبل الله.